Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fatihah dengan nomor BP 210107282 dari kelas 1C D3 Akuntansi. Di sini saya akan memberikan kesimpulan atau ringkasan mengenai pewaris. Yang mana mengenai ahli waris terdapat pada pasal 172 sampai 175, yang mana ahli waris itu beragama Islam apabila ia memiliki kartu identitas, pengakuan ataupun amalannya, sedangkan bayi yang baru lahir itu mengikuti ayahnya ataupun lingkungannya. Kemudian seseorang itu terhalang menjadi seorang ahli waris dikarenakan dia dihukum karena dia telah membunuh atau menganiaya berat pewaris. Kemudian dia dipersalahkan atau telah dihukum setidaknya 5 tahun penjara. Kemudian ada kelompok-kelompok ahli waris yang itu berdasarkan menurut hubungan darah seperti golongan laki-laki dan golongan perempuan, ayah, ibu. Kemudian menurut hubungan perkawinan seperti duda dan janda. Kemudian apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan ahli waris itu hanyalah anak, ayah, ibu, duda ataupun janda. Kemudian adapun kewajiban ahli waris terhadap pewaris itu menyelesaikan atau mengurus jenazahnya sampai dengan selesai pemakamannya. Kemudian menyelesaikan baik itu hutang piutang, baik itu berupa pengobatan ataupun lain sebagainya. Kemudian menyelesaikan wasiat terakhir. Kemudian membagi harta warisan itu sesuai dengan yang telah sesuai dengan haknya masing-masing. Kemudian tanggung jawab ahli waris terhadap utang adalah kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Kemudian berdasarkan pembagiannya itu terdapat pada pasal 176 sampai 191, yang mana jika ia anak perempuan satu orang maka dia mendapatkan separuh bagian, tetapi jika ia terdiri anak perempuan itu 2 atau lebih maka dia mendapatkan 2/3 bagian. Tetapi jika dia memiliki laki-laki dan perempuan, maka laki-laki mendapatkan 2/1 dari anak perempuan. Kemudian ayah mendapatkan 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi bila pewaris meninggalkan anak maka ia mendapatkan 1/6 bagian. Sedangkan ibu, ia akan mendapatkan 1/6 bagian bila ada anak dan atau 2 saudara atau lebih. Tetapi bila ia tidak mempunyai anak, maka ibu hanya mendapat 1/3 bagian. Kemudian ibu mendapatkan 1/3 bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayahnya. Kemudian duda akan mendapatkan separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Tetapi bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan 1/4 bagian. Kemudian janda akan mendapatkan 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Tetapi bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan 1/8 bagian. Kemudian bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak atau ayah, maka saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu akan mendapatkan 1/6 bagian. Tetapi bila mereka itu ada 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama akan mendapatkan 1/3 bagian. Kemudian bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak atau ayah, sedangkan ia mempunyai 1 saudara perempuan kandung seayah, maka ia mendapatkan separuh bagian bila saudara perempuan tersebut. Kemudian bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandungnya, maka mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian. Tetapi bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki, maka saudara laki-laki itu akan mendapatkan 2/1 dengan saudara perempuan. Kemudian para ahli waris itu dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan. Pada pasal 184
Bagi ahli waris yang belum dewasa atau belum mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka haknya akan berdasarkan diangkat menjadi wali itu berdasarkan hakim atau usulan anggota keluarga. Kemudian pada pasal 185, jika ahli waris itu meninggal dunia, maka jika ia meninggal dunia maka akan digantikan oleh anaknya. Kemudian jika bagian ahli waris pengganti itu tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat. Pada pasal 186, jika anak itu lahir di luar nikah, maka warisannya itu atau hubungannya itu hanya dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Pada pasal 187, bila mana pewaris meninggal warisan harta peninggalannya, maka oleh pewaris semasa hidupnya oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang. Kemudian pada pasal 188, para ahli waris baik itu secara bersama-sama ataupun perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan sesuai dengan haknya masing-masing. Kemudian pada pasal 189, bila warisan yang akan dibagi itu berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, maka dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Tetapi bila ketentuan tersebut tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris itu ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut bisa dibeli oleh para pewaris yang memiliki memiliki uang. Kemudian pada pasal 190, jika bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri itu berhak mendapatkan atas harta bonogini dari rumah tangganya dengan suaminya. Sedangkan keseluruhan harta itu balik kepada ahli warisnya sendiri. Dan yang terakhir itu pasal 191, apabila pewaris itu tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau tidak mempunyai anak atau yang lainnya, maka hartanya atau warisannya itu akan diputuskan oleh pengadilan agama, kemudian diserahkan kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum. Baiklah, sekian yang dapat saya simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.